Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau setiap kali mendapati kuburan atau berada di dekat kuburan, maka pasti beliau menangis sejadi-jadinya. Tangisannya membasahi jenggot serta dadanya. Sahabat-sahabat yang belum tahu sebab musababnya apa, bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mengapa demikian dahsyatnya tangisnya engkau ketika menemukan kuburan, namun tidak ketika membahas tentang neraka? Beliau menjawab, sungguh aku pernah berduaan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar beliau bersabda, innal qabra, sesungguhnya alam kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah, awal fase kedudukan atau tempat pertama di antara fase-fase atau tempat-tempat akhirat. Sehingga sebelum Al-Faqir menyambung hadis tersebut, tidak heran dalam kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, salah satu ulama 4 madhab, ulama salaf, beliau berkata, terkait iman kepada yaumul akhir itu bukan berarti iman terhadap kiamat saja, tapi iman terhadap yaumul akhir di antara rukun iman yang kelima, maknanya adalah ia mengimani tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian kita di dunia, termasuk alam kubur, bangkit dari kubur, padang mahsyar, ada syafaat, ada haud, ada hisab, ada mizan, ada siratal mustaqim. Itu semuanya bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Lanjut ucapan Sayyidina Utsman bin Affan menceritakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naja minhu atau fihi, barang siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase-fase setelah di alam kubur pasti lebih gampang, lebih enteng dan lebih mudah. Amin Allahumma amin. Wa man lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat ning alam kubure, barometer selamat tidaknya adalah nanti di alam kubur. Siapapun yang enggak selamat di alam kuburnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pasti fase-fase setelah alam kubur tersebut jauh lebih pahit, lebih dahsyat, lebih ekstrim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, ma ra'aitu mangdaran qattu illa wal qabru afda'u minhu. Aku tidaklah melihat sesuatu yang ngeri atau lebih mengerikan daripada urutan yang pertama adalah keadaan alam kubur. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Secuil di antara dahsyat atau pahitnya alam kubur seperti apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah dipanggil kanjeng Nabi. Hei Umar, coba renungkan. Sayyidina Umar, ahli iman, setan saja menghindar dari dia. Kurangnya apa? Termasuk Khulafaur Rasyidin, orang kedua termulia sadonya setelah para nabi, para rasul. Urutan pertama Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Beliau jamaah yang dimuliakan Allah, dapat nasihat, orang soleh dapat nasihat dari Rasul, bukan sekelas kita kerocok-kerocok kesolehannya. Hai orang soleh, hai Umar, bayangkan, renungkan bagaimana keadaanmu ketika engkau nanti berada di depan Munkar Nakir alaihissalam. Kata Rasul, sedangkan warna kulitnya, warna wajahnya Munkar Nakir alaihissalam adalah aswadan, ireng, hitam menyeramkan, azraqan, matanya merah kebiru-biruan bengis, kejem, tak kenal kasihan. Lalu suaranya, hei Umar, kalau sudah bertanya, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa man ilmuka,
suaranya melebihi asyaddu min sa'qatir ra'di, melebihi suara petir bledek yang kamu dengar di dunia. Itu suara Munkar Nakir alaihi salam. Mohon izin, kalau pakai suara saya bertanya siapa Rabbmu, Rabbuka, itu baru suara saya, belum suara Munkar Nakir alaihi salam. Dan ketahuilah pandangan malaikat Munkar Nakir, hai Umar, walaupun orang soleh dapat nasihat seperti itu, pandangannya melebihi asyaddu min sa'qatil barqi, lebih dahsyat daripada kilatannya menyambar yang ada di dunia. Panjang kalam, artinya apa? Siap-siap, orang soleh sekelas Sayyidina Umar pun akan menemukan Munkar Nakir alaihi salam dengan pemandangan demikian. Akan tetapi orang yang iman, hakul iman, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya, dilindungi oleh Allah, tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir, tetap bisa menjawab Rabbi Allah. Kemudian agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW, ilmuku adalah kitab Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimin, bagi mereka-mereka yang tidak ditakdirkan oleh Allah mampu membaca, ya menjawab Marabbuka dan seterusnya, apa yang terjadi? Dihantam dengan palu yang disebut oleh Nabi mizrabah atau mitraqah. Teriakan dan hantaman ini bisa didengar oleh seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia, kata Rasul, dan 70.000 manusia bisa binasa dengan itu. Itu secuil kengerian alam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam itu imbang. Ada kabar yang sifatnya khauf, menakut-nakuti seperti tadi, tapi sisi lain ada roja, harapan, solusi. Apakah ada solusi agar kita selamat daripada alam kubur, dari Munkar Nakir, dari fitnah dan adab kubur? Naam. Ada 5 hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikrar. 5 hal itu benar-benar siapapun yang dapat 5 hal itu bakal pasti dijaga dari Munkar Nakir alaihi salam, fitnah kubur dan adab kubur. Diikrarkan secara perinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan amal-amal yang lain masuk sebetulnya bisa nyelamatin dari alam kubur, tapi khusus 5 hal ini disebut secara khusus. Yang pertama apa? Rangkuman yang saya sampaikan semuanya garis besarnya ada dalam kitab At-Tadhkirah. Satu di antara 6 kitab akidah yang dipakai pegangan oleh ulama-ulama dunia. Tanpa saya menyimak kesuwen kuatirnya, yang pertama adalah amalan ribat. Ribat itu apa? Biasa diamalkan oleh sahabat-sahabat TNI seperti panjenengan yang berseragam. Ribat itu dalam bahasa Arab adalah al-mulazamatu fi sabilillah. Mendawamkan diri, mengunci, memenjarakan diri di jalan Allah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengkategorikan masuk pada kategori ribat. Yang pertama, orang yang iktikaf menghabiskan waktu dengan Allah, itu juga ribat, masuk dalam bahasa ribat. Yang kedua, menghabiskan waktu deres Al-Quran, wirid, juga ribat. Menunggu sholat berikutnya, Rasul juga menyebutkan dalam hadis Muslim, fadzalikumur ribat, itu juga ribat. Orang yang istiqomah hidup di tempat atau daerah yang penduduknya jauh dari Allah, atau bahkan mungkin mohon maaf kufar, non muslim, kemudian ia tetap kekeh iman Islamnya, itu juga orang yang ribat. Akan tetapi mayoritas alim ulama menerjemahkan ribat adalah mereka-mereka tentara-tentara atau orang yang bergabung dalam pasukan tentara dalam rangka himayatul muslimin, menjaga keselamatan kaum muslimin, maslahat umat. Mereka itulah yang melakukan ribat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait amalan ribat bisa menyelamatkan dari siksaan, fitnah dan Munkar Nakir alaihi salam di alam kubur adalah kata Nabi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, man rabata yauman wa lailatan, siapapun yang melakukan ribat walau hanya sehari semalam 24 jam saja, khairun, pahalanya lebih besar min siyami syahrin wa qiyamihi, daripada melakukan puasa selama 1 bulan full non-stop. Begitu pula malamnya mulai isya sampai subuh terus qiyamul lail non-stop selama 1 bulan. Tetap kalah pahalanya dengan amalan ribat walaupun hanya 24 jam. Lanjut sabda Rasul,
Wa man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan ribat, maka yunma alaihi al-amalul ladzi kana ya'maluhu, dikembangkan terus pahala amalnya ila yaumil qiyamah. Riwayat yang lain ila yaumil hisab, sampai kiamat datang. Sehingga tidak heran, tidak sedikit para alim ulama berkata, jika ada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jika seorang manusia mati maka terputus sudah amalnya, kecuali 3 hal. Anak kecil pun apal ayat hadis ini insyaallah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan. Kalah 3 hal itu dengan amalan ribat, kata para alim ulama. Karena bahasa Rasul bukan sekedar mengalir terus hingga yaumul qiyamah datang, tapi dikembangkan mudha'afah dan mudha'afah. Ini kesempatan bagi antum yang berseragam, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ujriya ilaihi rizquhu minal jannah. Rizki dari surga terus dialirkan menuju alam barzahnya. Wa amina, dan penghujung hadisnya Rasul berikrar, ia dijamin aman minal fattani, dari malaikat-malaikat yang fitnah kubur, mungkar nakir alaihi wassalam. Tidak panjang kalam yang kedua, seseorang yang matinya mati syahid, jelas perang membela li'i'la'i kalimatillah. Rasul mendapatkan pertanyaan dari seorang sahabat, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahida ya Rasulullah. Apakah pada umumnya orang-orang mukminin, mukminat itu di alam kuburnya dapat fitnah kecuali syahid? Jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa, kafa, kafa. Cukup. Bi barakati suyufi ala ra'sihi fitnah. Tebasan pedang yang mengenai kepala orang yang mati syahid itu lebih daripada cukup fitnah baginya. Tidak perlu lagi ada ulangan. Fitnah kedua di alam kubur, harus bebas fitnah dari kuburnya. Kalau zaman sekarang mungkin bukan tebasan pedang, tembak, bom atau sejenisnya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, orang yang mati syahid mendapatkan 6, 7, bahkan 8 kekhususan dari Allah. Yang pertama apa? Terampuni dosa-dosanya ketika hentakan kesakitan yang pertama. Yang kedua, sebelum wafat, tidak sedikit orang yang mati syahid diperlihatkan kedudukan surganya. Kemudian yang ketiga, dijauhkan, dilindungi dari fitnah dan adab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, diamankan, dilindungi dari al-faza' al-akbar. Kemudian yang kelima, ia ditaruh atau diletakkan di atas kepalanya tajul wiqar, mahkota kewibawaan. Dari mana? Di mana mahkota tersebut lu'lu' 1 mutiara lebih mahal daripada dunia seisinya, kata Nabi. Kemudian yang keenam, dinikahkan dengan minimal 72 bidadari surga. Yang ketujuh adalah wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih, ia diizinkan memberi syafaat kepada 70 di antara kerabat-kerabatnya. Kemudian yang ketiga, sebab musabab seseorang selamat dari fitnah kubur dan adab kubur. Yang ketiga adalah berdasarkan keadaan mati sakit. Pada umumnya sakit apapun yang dengan sakit itu mengantarkan seseorang mati. Lebih-lebih hadis sahih dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqtuluhu batnuhu lam yu'adzab fil qabri." Sapa wonge mati lantaran sebab musababnya perut. Ditafsirkan para alim ulama, pertama, ishal, diare, mencret atau al-istisqa, mohon maaf, dol atau semacam apa itu yang mohon maaf, pendarahan terus di belakangnya itu loh. Termasuk sebagian alim ulama mah. Kemudian apapun yang berhubungan dengan lambung, itu semuanya menjadi sebab musabab lam yu'adzab fil qabri, tidak diadab di alam kubur. Lanjut yang keempat adalah berdasarkan wirid. Wirid apa yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari fitnah kubur dan adab kubur? Setiap malam sebelum tidur silakan baca surah Al-Mulk. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhumah berkata, "Man qara'a surat Al-Mulki kulla lailah." Setiap malam baca surah Al-Mulk, ja'at tujadilu an sahibiha, pasti itu surat Mulk datang membela mati-matian pembacanya. Seperti apa?
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis An-Nasa'i, seorang sahabat, riwayat yang lain 9 sahabat, ternyata cerita kepada Rasul, ya Rasulullah, semalam kami mendirikan kemah, tidak sadar di bawah kami adalah sebuah kuburan. Ternyata terkenal di kalangan penduduk setempat, kuburannya orang yang sering baca, hadisnya tidak sampai hafal, sering baca surah Al-Mulk. Apa komentarnya Rasul? Hiyal mani'ah, itu surat pencegah. Hiyal munjiat, itu surat penyelamat. Min aisya'in tunjih, dari apa ya Rasul? Menyelamatkan min fitnatil qabri wa azabih, fitnah kubur dan adab kubur. Apalagi kalau bapak ibu mau mengamalkan wirid yang lain, dalam hadis yang sahih, satu wangi pagi hari wirid 3 kali, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka matinya, jika mati dalam keadaan setelah baca itu, maka mati syahid. Dan kata Rasulullah SAW, sepanjang setelah baca itu sampai maghrib, mendapatkan sholawatnya 70.000 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Imam Ahmad. Yang terakhir, berdasarkan waktu kematian. Waktu kapan? Di antaranya waktu hari Jumat, antara subuh sampai maghrib, atau malam Jumat, dari maghrib, Kamis malam Jumat, dari maghrib sampai subuh. Ma min muslimin mata fi yaumil jumu'ati aw lailatil jumu'ati illa wuqiya min fitnatil qabri wa adabih. Sapa wonge, tidak ada seorang muslim yang mati di hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali pasti dilindungi dari fitnah kubur dan azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita suatu saat nanti dalam keadaan terbaik, dalam keadaan amal yang terbaik, dalam hati yang terbaik, dan waktu yang terbaik. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.